Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitriana, saya lulusan pendidikan biologi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik anak-anak, langsung saja ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, langkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Terima kasih. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rio, Rina. Oh, Rina sakit ya. Kita doakan sama-sama. Semoga Rina cepat sembuh dan bisa mengikuti aktivitas seperti biasanya. Oke, Rizka, Subroto, Tuti, Untung Putra, Wawan. Oh, Wawan izin ya. Izin kenapa? Oh, ada urusan keluarga. Oke. Yana, Zaki, Zahra. Oke, semuanya dari 30 siswa yang tidak hadir 2, yang satunya sakit, yang satu lagi izin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai KD, IPK, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengetahui apa sih KD itu? Jadi KD itu kompetensi dasar ya. IPK di sini yaitu indikator pencapaian kompetensi. Terus tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan ini dibentuk karena adanya IPK. Jika tidak ada IPK, maka tujuan pembelajaran ini belum terbentuk seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengenai 1. Menjelaskan tentang berbagai macam jaringan hewan. 2. Memahami keterkaitan antara struktur jaringan hewan dalam organ berdasarkan fungsinya. Terus yang ketiga yaitu membedakan berbagai struktur dan fungsi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang terdapat pada hewan. Terus yang keempat yaitu membedakan struktur jaringan hewan melalui pengamatan. Yang kelima yaitu menunjukkan perilaku jujur, bekerja sama, dan proaktif dalam melakukan pengamatan permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Seperti itu ya. Oke, baik, jadi setelah kita mengetahui yang sudah dibacakan tadi oleh Ibu ya mengenai KD, IPK, dan tujuan pembelajaran, jadi hari ini kita akan menjelaskan dan memahami mengenai struktur jaringan hewan dalam organ dan fungsinya. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan mengenai teknik penilaian yang akan digunakan pada pembelajaran sekarang ya, yaitu mengenai penilaian sikap, penilaian terus pengetahuan, dan juga keterampilan. Teknik dari penilaian sikap ini ada teknik observasi kerja diskusi, terus nanti Ibu akan ada lembar observasinya juga. Terus ada pengetahuannya itu seperti tes tertulis, terus ulangan harian seperti itu. Terus ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini kita akan menilai ketika kita observasi atau melakukan pengamatan seperti itu ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, Ibu akan bertanya untuk simulasi ya. Terbagi menjadi berapakah jaringan hewan? Ya. Dipersilakan kepada Rio untuk menjawabnya. Oke, baik, betul ya. Jadi jaringan hewan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penguat, dan jaringan lemak. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mengawal ke kegiatan pembelajaran, kita itu harus rajin membaca, karena dengan membaca kita akan menambah pengetahuan yang belum kita ketahui. Dengan membaca juga kita akan menambah kosakata baru yang akan nantinya kita dapat mengemukakan pendapat seperti itu ya.
Oke, sebelum dilanjut, Ibu akan menayangkan gambar seperti berikut ini. Oke, ada yang bisa jawab ini gambar apa? Oke, silahkan Siska. Ya, siapa lagi yang ingin menjawab? Oke, Riana. Oke, baik. Ya, betul. Seperti mau minta spidol ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, kita akan mempelajari mengenai jaringan hewan, ya, jaringan hewan. Jaringan hewan. Jadi, jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang jaringan yaitu disebut dengan histologi. Jadi konsep jaringan hewan ini terbagi menjadi 6 kelompok ya, yang tadi sudah dijelaskan tadi di awal. Yang pertama yaitu ada jaringan embrional. Ini yang pertama ya. Ada jaringan embrional. Jaringan embrional. Oke, jaringan embrional. Terus ada jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan epitel. Jaringan epitel. Terus yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot. Yang keempat ada jaringan saraf. Jaringan saraf. Ada jaringan penguat. Jaringan penguat dan jaringan lemak. Jaringan lemak. Ya. Nah, jadi jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah. Nah, jaringan ini merupakan hasil pembelahan zigot. Embrio hewan ada yang terdiri dari dua lapisan. Nah, dua lapisan yang disebut dengan diploblastik, yaitu ektoderm yang berarti lapisan luar dan entoderm yang berarti lapisan dalam. Jaringan epitel ini berdasarkan bentuk dan susunannya yaitu dapat dibedakan menjadi coba ya kalian perhatikan gambar-gambar seperti berikut ini. Perhatikan ya. Nanti ini perhatikan, nanti ini akan dijadikan sebagai latihan diskusi nanti kalian. Terus yang ketiga yaitu ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang tugasnya menggerakkan berbagai bagian tubuh yang dibedakan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Ya, perhatikan nanti ini akan dijadikan sebagai tugas kalian. Oke, terus yang keempat ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini merupakan perkembangan dari lapisan embrional ektoderm yang tersusun sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Dan bagian-bagian neuron ini terdiri dari sel saraf, dendrit, dan akson yang berfungsi untuk mengatur kerja organ-organ tubuh ya.
Terus ada tiga macam sel saraf, yaitu sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Nah, terus yang kelima ada jaringan penguat. Jaringan penguat sering disebut juga dengan jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Nah, yang termasuk jaringan penguat yaitu ada jaringan pengikat, jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago, dan juga jaringan tulang, jaringan darah, dan juga jaringan limfa atau getah bening. Nah, jaringan pengikat yaitu berbeda dengan jaringan epitel. Jaringan pengikat terdiri atas serabut sebagai substansi dasar, sel-sel, dan beberapa cairan ekstraseluler yang disebut juga dengan matriks. Nah, fungsi dari jaringan pengikat sendiri yaitu untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, jika dirasa sudah cukup jelas, Ibu akan memberi tugas untuk kalian, yaitu ada 2 tugas ya. Yang pertama yaitu tugas kelompok, dan yang kedua yaitu tugas diskusi. Nah, tugas diskusi ini sama saja dengan tugas kelompok ya, akan tetapi ada dua berbeda. Yang satu untuk membuat PPT, dan yang kedua yaitu mengetahui perbedaan antar ketiga jaringan tersebut, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tadi kan siswa itu ada 30 ya, yang nanti yang tidak hadirnya tidak apa-apa, diikut sertakan saja masuk ke dalam kelompok. Nah, 30 orang ini akan menjadi 4 kelompok bagian, yang dimana isinya itu ada 8 orang dan juga 7 orang. Mengenai tugas kelompok itu kan nanti kalian kerjakan di rumah, nanti dibuat video. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini ada yang 7, ada yang 8 gitu kan. 2 kelompok berisi 7 orang dan 2 kelompok berisi 8 orang. Nah, kalian ini nanti kelompok pertama kalian membuat PPT, yaitu mengenai jaringan epitel, yang isinya itu apa aja. Terus yang kelompok kedua yaitu sama saja mengenai jaringan epitel, yang tadi ya 3 gambar itu nanti kalian bagi untuk ininya. Terus kelompok selanjutnya itu kelompok 3 yaitu mengenai jaringan otot, dan kelompok terakhir yaitu membahas mengenai jaringan darah. Nah, nanti dari pembahasan kalian itu dibuat PPT, terus nanti dikumpulkan minggu depan, juga dipresentasikan minggu depan. Nah, mengenai apa? Tugas diskusi yaitu kalian kerjakan di sini. Dipersilakan untuk duduknya itu per kelompok ya. Kelompoknya sama saja seperti yang Ibu tadi ini kelompokkan. Nah, untuk tugas diskusi, Ibu sudah membuatkan format tugas diskusi. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini sebagai pembeda, terus ini adalah jaringan otot polos, terus jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Ini dibagi menjadi 4 tabel. Ibu beri waktu 10 menit ya, 5 menit untuk diskusi dan 5 menit untuk menyampaikan diskusi kalian. Silahkan, udah 10 menit ya, silahkan untuk penampil pertama yaitu kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dibacakan saja, silakan. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, bagus ya. Dan selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Oke, semuanya sudah baik, sudah bagus, sudah pada berani. Tinggal kalian pelajari saja ya. Mungkin cukup
sekian pembelajaran hari ini. Silahkan disimpulkan oleh Tuti. Dipersilakan. Oke, baik ya. Oke, baik. Mungkin itu ya. Untuk minggu depan yaitu kita mempresentasikan tugas kelompok yang tadi sudah dibagikan, dan juga kita akan mempelajari mengenai membedakan berbagai struktur dan fungsi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang terdapat pada hewan. Kemudian kita akan melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan hewan. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian. Semangat terus belajarnya, semangat terus menimba ilmu. Semoga kalian sehat selalu dan semakin menyenangkan dalam proses belajar. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.